Shalom semua guru-guru sekolah minggu, selamat datang ke channel Queen Channel. Hari ini bersama lagi dengan saya di dalam pelajaran seri yang kedua di dalam pelayanan anak-anak sekolah minggu. Selamat belajar. Shalom, salam damai dalam nama Yesus Kristus. Kembali lagi kita di dalam pelayanan anak-anak sekolah minggu di dalam pelajaran kedua. Pelajaran kedua bertajuk kriteria seorang guru sekolah minggu. Kita akan melihat bagaimana syarat-syarat menjadi guru sekolah minggu. Ada satu anggapan keliru yang beredar di kalangan masyarakat Kristen yang menyatakan bahwa siapa saja bisa ataupun boleh menjadi pelayan Tuhan karena Tuhan itu maha kasih. Ia pasti mau menerima siapa saja untuk melayani Dia. Memang benar bahwa Tuhan tidak memilih orang berdasarkan kepandaiannya, kebaikannya, dan kemampuannya saja. Namun, ini tidak boleh diartikan bahwa orang yang melayani Tuhan tidak perlu belajar keras, tidak perlu berusaha memberikan yang terbaik, dan tidak perlu menjadi pandai. Mari kita merenungkan beberapa ayat firman Tuhan di dalam Yakobus 3 ayat yang pertama. Janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kita lihat lagi dalam 2 Timotius 2 ayat 24. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan lemah lembut menuntun orang yang suka melawan. Seterusnya 1 Timotius 3 ayat yang ke-10, mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tidak bercacat. Yang terakhir Titus 1 ayat 7, sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Nah, dari sebahagian ayat-ayat Alkitab yang sudah kita bacakan sebentar tadi, kita mengetahui bahwa Tuhan memiliki tuntutan yang cukup tinggi bagi orang-orang yang ingin melayaninya. Demikian juga untuk guru-guru sekolah minggu yang adalah hamba-hamba Tuhan. Di atas bahu guru sekolah minggu tergantung masa depan generasi penerus jemaat ataupun gereja Tuhan. Jika Tuhan telah memanggil Anda untuk menjadi guru sekolah minggu, Tuhan berhak membentuk dan memperlengkapi Anda dengan kemampuan yang sesuai dengan panggilan yang telah Ia berikan. Tetapi ini semua merupakan proses, sehingga tidak berarti Anda harus memiliki kemampuan terlebih dahulu baru boleh menjadi guru sekolah minggu. Roh Kudus akan terus-menerus memimpin hidup kita supaya hidup kita semakin hari semakin menjadi sempurna seperti Kristus. Secara ideal, berikut adalah syarat-syarat dasar yang harus diusahakan untuk dimiliki oleh seorang guru sekolah minggu. Yang pertama, memiliki hati yang baru. Guru sekolah minggu haruslah seorang yang rohnya telah diperbaharui oleh Roh Kudus atau sudah lahir baru. Guru sekolah minggu yang mengenal Tuhan secara pribadi dan sungguh-sungguh mengalami kasih-Nya yang luar biasa akan dapat dengan mudah menceritakan kepada anak-anak yang dilayani siapakah Yesus yang sesungguhnya. Yang kedua, guru sekolah minggu harus memiliki hati yang lapar. Guru sekolah minggu haruslah seorang yang rindu, memiliki hati yang selalu lapar dan haus akan firman Tuhan. Dari persekutuannya dengan firman Tuhan, guru bertumbuh dan menjadi berkat karena hidupnya adalah seperti aliran air yang tidak pernah kering. Yang ketiga, guru sekolah minggu harus memiliki hati yang taat. Hidup seorang guru sekolah minggu adalah milik Kristus. Karena itu hidupnya adalah hidup yang taat sebagai hamba yang setia dan rela menjalankan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Yang keempat, guru sekolah minggu harus memiliki hati yang disiplin. Guru sekolah minggu harus bergumul
untuk memiliki hati yang disiplin dan tidak tergoyangkan karena kesulitan. Guru juga harus berani memaksa diri dan tidak hanyut dalam kejenuhan karena rutin belajar dan mengajar. Hati yang disiplin akan menolong kita untuk sentiasa melayani secara konsisten, berapi-api, dan terus memberi kemajuan. Syarat yang kelima adalah memiliki hati yang mengasihi. Guru sekolah minggu yang telah mengalami kasih Tuhan dan sanggup mengasihi anak-anak didiknya, sekalipun kadang-kala mereka nakal dan sukar untuk diajar, setiap anak berharga di mata Tuhan. Kasih Tuhan memungkinkan kita untuk mau berkorban dan terus mengasihi dengan kasih yang terbaik, karena pelayanan kita didorong oleh motivasi yang benar, yaitu mengasihi Tuhan dan anak-anak didik kita. Syarat yang seterusnya adalah memiliki hati yang beriman. Guru sekolah minggu harus sentiasa bersandar kepada Tuhan dan bukan pada kekuatan sendiri. Ingatlah bahwa hidup kita ini bukanlah hidup karena melihat, tapi karena percaya bahwa semua kekuatan kita datangnya dari Dia yang memberikannya dengan kelimpahan. Syarat yang seterusnya memiliki hati yang mau diajar. Sebelum guru sekolah minggu mengajar dan melayani anak-anak, mereka harus terlebih dahulu mau belajar dan dilatih dengan pokok-pokok kebenaran firman Tuhan. Guru yang baik adalah juga murid yang baik dalam kebenaran. Oleh karena itu, seorang guru harus rendah hati, bersedia dikritik dan ditegur, supaya ia boleh terus lebih baik lagi. Yang seterusnya, ke-8, memiliki hati yang suci. Hidup suci adalah modal utama bagi seorang pelayan Tuhan yang ingin memberikan teladan hidup yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Seorang pelayan Tuhan tidak akan membiarkan hidupnya dikotori oleh kebiasaan buruk dan perbuatan-perbuatan dosa yang mempermalukan nama Tuhan. Seterusnya kita melihat tajuk yang seterusnya adalah kewajiban dan tanggung jawab guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu baru dapat disebut guru yang baik apabila dia dengan sepenuh hati mau melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Ada 7 hal yang dituntut dari seorang guru sekolah minggu. Yang pertama adalah tanggung jawabnya dalam hal mengajar. Di dalam proses belajar mengajar ini, guru harus dapat mewujudkan perubahan dalam diri murid, baik perubahan dalam pengetahuan, pemikiran, maupun sikap atau tingkah laku. Melalui Alkitab, Paulus menyebutkan dalam kehidupannya sebagai pengajar, ia menjadi alat Roh Kudus untuk mewujudkan perubahan atas diri orang lain yang tadinya tidak percaya tapi menjadi percaya, yang tadinya tidak memahami kebenaran menjadi memahami kebenaran, yang tadinya menentang namun sekarang telah taat. Itu adalah Paulus. Tanggung jawab yang kedua adalah menggembalakan. Nabi Hezekiel menegur gembala pada masa itu yang tidak menunaikan kewajibannya dengan baik. Berbeda dengan yang kita lihat dalam Tuhan Yesus, seorang gembala yang baik. Nah, guru sekolah minggu harus meneladani Yesus di dalam mengembalakan domba-domba kecil. Seorang gembala mempunyai hati yang rela berkorban. Meskipun menghadapi kesulitan, ia tidak akan meninggikan dan meninggalkan. Meskipun menghadapi kesulitan, ia tidak akan meninggalkan dan membiarkan domba-dombanya sendirian. Ia juga mengenal setiap dombanya, bahkan bersedia membawa domba-domba yang masih berada di luar untuk masuk ke dalam kandangnya. Ia pun wajib menyediakan makanan rohani untuk kebutuhan ataupun keperluan dombanya, termasuk keperluan intelektual, emosi, dan mental. Seterusnya, kewajiban dan tanggung jawab guru sekolah minggu yang seterusnya adalah mempunyai sikap kebapaan. Banyak guru yang dapat memberikan nasihat dan
menegur, namun sedikit di antara mereka yang dapat merangkul ataupun membesarkan dan mendidik anak-anak murid dalam Injil. Seorang guru bukan hanya untuk menggurui, tetapi juga dapat membagikan hati dan hidupnya sebagai seorang bapak yang mengasihi anaknya. Tanggung jawab yang keempat, memberikan teladan. Paulus selaku guru sangat berani menuntut orang-orang Kristen untuk meneladaninya sebagaimana ia telah meneladani Kristus. Paulus menasihati Timotius. Dia berkata bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Guru sekolah minggu akan mempunyai pengaruh yang amat besar terhadap muridnya apabila ia terus memberi sikap positif yang dapat ditiru baik dari cara pikirnya ataupun cara tutur katanya. Oleh karena itu, guru sekolah minggu perlu selalu memperhatikan dirinya sendiri apakah ia patut menjadi teladan yang baik bagi muridnya. Yang seterusnya adalah menginjil. Selaku guru, Paulus mengajar orang untuk mempercayai Kristus sebagai sasaran utamanya. Demikian juga seharusnya seorang guru sekolah minggu. Mengajar bukan hanya mengisi murid dengan kebenaran yang bersifat kognitif saja, tetapi terutama mengisi kebutuhan ataupun keperluan jiwa mereka dengan kasih dan iman yang menyelamatkan. Karena itu, bawalah anak-anak didik untuk mendengar berita Injil supaya keselamatan sampai kepada jiwa mereka. Tanggung jawab yang seterusnya, yang keenam, mendoakan. Kewajiban lain dari seorang guru sekolah minggu adalah mendoakan muridnya satu persatu dengan menyebut nama dan keperluan mereka masing-masing. Yakinlah bahwa Anda cukup dekat dengan mereka sehingga tahu apa yang harus didoakan, apa yang mereka alami, bagaimana keadaan keluarga mereka, mendoakan keadaan di sekolah ketika dia bersekolah dan keadaan sekelilingnya. Doakan anak-anak itu. Mereka sangat memerlukan pertolongan Allah dan kita lah sebagai guru sekolah minggu yang akan ikut memperjuangkannya. Seterusnya, yang terakhir di dalam tanggung jawab dan kewajiban adalah meraih kesempatan. Satu hal penting lain yang harus dipenuhi oleh guru sekolah minggu adalah meraih kesempatan. Manusia di dunia ini tidak hidup dengan kekekalan. Kesempatan sering datang hanya sekejap dan dalam waktu yang tidak diduga. Bila guru sekolah minggu sanggup memanfaatkannya, walaupun mungkin hanya dengan sepatah kata atau satu sikap, mungkin juga dengan satu doa syafaat, hal ini dapat memberikan pengaruh kekal kepada murid-muridnya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik ataupun tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tajuk seterusnya di dalam pelajaran kedua ini adalah meneladani Sang Guru Agung. Jika kita diberi karunia mengajar, Tuhan ingin kita menggunakan dan mengembangkannya secara maksimal bagi kemajuan pekerjaannya dan kedewasaan iman kita. Milikilah kerinduan untuk terus belajar sehingga pelayanan kita semakin efektif dan strategis. Untuk itu, marilah sekali lagi kita melihat lebih jelas teladan yang telah diberikan oleh Yesus, Sang Guru Agung kita. Yesus datang dari Allah, karena itu Ia tahu keadaan untuk apa Dia datang. Demikian juga seorang guru sekolah minggu harus tahu panggilannya untuk mengajar, membimbing, dan menuntun anak-anak dalam pengenalan mereka kepada Tuhan. Yesus dalam banyak kesempatan membuktikan bahwa Ia memiliki hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Seorang guru sekolah minggu yang tidak akrab dengan firman Tuhan, tidak menjalankan kehidupan doanya dengan tekun, dan tidak memiliki disiplin rohani lainnya,
maka tidak mungkin ia memiliki kekuatan untuk bertahan. Yesus mengasihi anak-anak dan ingin mereka datang kepadanya. Guru sekolah minggu harus mengasihi anak-anak bukan karena mereka baik, lucu, dan menyenangkan. Mereka juga mengasihi ketika anak-anak tidak pantas dikasihi, karena guru sekolah minggu memiliki kasih Kristus yang dapat mengasihi tanpa banding. Dia mengajar, memimpin secara berdiskusi, dia mengajukan pertanyaan. Ini adalah cara-cara Tuhan Yesus untuk mengajar. Dia menggunakan berbagai metode ataupun beragam metode ataupun cara dia mengajar. Dia bercerita, dia menggunakan kehidupan sehari-harinya sebagai bahan ilustrasi, dan dia bertatap muka secara langsung dengan orang-orang yang dijumpainya. Nah, guru sekolah minggu harus terus belajar supaya kemampuan dan keterampilannya dalam mengajar harus makin bertambah. Yesus mengajar dengan penuh kuasa, tidak seperti para ahli Taurat dan orang Farisi. Banyak orang melihat Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Jika seorang guru sekolah minggu mengajar hanya sebatas dengan pengetahuannya dan kemampuannya berbicara saja, maka apa yang diajarkan tidak akan membawa kesan yang kekal. Ketergantungannya pada karya Roh Kudus, untuk membuat apa yang diajarkan menjadi hidup dan dipakai oleh Allah harus menjadi kesadaran utama seorang guru sekolah minggu. Nah, demikian penjelasan di dalam pelajaran yang kedua tentang kriteria seorang guru sekolah minggu, di mana kita mempelajari syarat-syarat menjadi guru sekolah minggu, kewajiban dan tanggung jawab sebagai guru sekolah minggu, dan meneladani sang guru agung kita, yaitu Yesus Kristus. Kita akan masuk di dalam pelajaran yang ketiga di dalam video yang seterusnya. Jangan lupa terus mengikuti channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.